Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari, mengajak kita untuk lebih waspada lagi akan penyakit kanker. Kita akan bahas tentang mitos dan fakta kanker. Ya, dokter, ini tanggal 4 Februari selalu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia ya dok ya? Betul. Dan pas banget ini kita masuk bulan Februari di tanggal yang pertama. Ini pas banget kalau kita bahas topik kita malam hari ini, mitos dan fakta kanker. Banyak banget dok yang kita pikir itu benar gitu loh, ternyata nggak benar. Salah. Tapi kan harus ada validasi atau penjelasan dari ahlinya nih, makanya kita mau tanya-tanya sama dokter ya dok ya. Baik, siap. Ya, siap. Ya. Langsung aja dok. Ini yang pertama kali masih banyak yang bingung antara tumor dengan kanker. Nah dok, boleh dijelaskan apa sih tumor, apa sih kanker? Katanya kalau kanker itu tumor juga, atau gimana nih? Masih pada bingung nih, pokoknya silakan dok, tolong jelaskan. Ya, Mbak Erni, ini memang banyak sekali pertanyaan dari pasien-pasien saya. Terkadang memang pasien itu belum paham gitu ya. Misalkan ini, saya sekarang ini bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Kemudian pasien datang, biasanya pasien yang dikirim ke Rumah Sakit Kanker Darmais itu adalah pasien kanker. Namun karena memang literasi atau pemahaman pasien yang belum begitu baik, jadi ketika datang ke saya itu dengan membawa hasil operasi sebelumnya gitu, dokter saya ini kanker apa tumor gitu. Gitu ya. Jadi dan si pasien sendiri pun tidak begitu memahami kenapa pasien itu harus dikirim ke Darmais untuk kemoterapi misalkan, atau untuk menjalankan radiasi misalkan. Jadi pemahaman itu penting sekali nih hari ini. Gitu ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa semua yang ada benjolan di tubuh kita, semua yang ada benjolan di tubuh kita, itu kita sebutnya sebagai tumor. Jadi kalau ada yang nonjol atau yang tumbuh di tubuh kita yang tadinya tidak tumbuh, kita ngomongnya tumor. Tapi kayak jidat saya ini kan benjol nih. Tadinya memang sudah ada gitu. Saya nggak bilangnya tumor gitu. Gitu ya. Kalau bisul gimana dok? Kalau itu sebenarnya disebut tumor. Nah betul. Jadi tuh bisul itu juga kita sebut sebagai tumor. Karena dasarnya dia tidak ada gitu. Nah, dari kita bagi nih, tumor itu kita bagi menjadi dua kategori. Ada tumor yang jinak, ada tumor yang ganas gitu. Nah, tumor yang ganas inilah terminologi yang selalu kita gunakan sebagai kanker. Gitu ya. Ya. Tumor ganas inilah yang kita gunakan yang selama ini familiar kita sebut sebagai kanker. Nah, jadi sekarang kalau misalkan begitu dok, apa bedanya gitu? Tumor tadi dengan, karena pasien tuh menganggap bahwa dok itu saya ada kista, aduh saya takut banget dok ini bla bla gitu ya. Tapi ternyata tidak juga gitu ya. Jadi jangan khawatir sama tumor. Contoh saya katakan. Tumor jinak itu adalah tumor yang muncul di tubuh kita, baik organ apapun di dalam tubuh kita, yang sifatnya jinak pasti. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya pasti kalau misalkan kita lihat, dia tumbuhnya lambat. Jadi kalau misalkan tahun 2020 sudah ada benjolan kecil 1 cm di kulit, ya kan? Kemudian ternyata tahun ini 2024 4 tahun masih benjolan 1 cm aja di kulit gitu. Misalnya kutil kita ngomong gitu ya. Itu juga tumor. Kita ngomongnya tumor jinak gitu. Ya kan? Atau memang seorang perempuan muda nih, usia let's say katakan 25 tahun. Dia ada benjolan di payudara. Dok, anak saya sudah ada benjolan di payudaranya itu sekitar 3 cm, tidak sakit. Dan itu sudah teraba sekitar 5 tahun yang lalu misalkan. Saat ini ukurannya tetap 3 cm dok, tidak ada keluhan juga. Nah itu kita bisa ngomong tumor jinak juga gitu ya. Jadi pertumbuhannya amat sangat lambat. Itu yang pertama.
ya kan? Tetapi kalau misalkan tumor ganas atau kanker tadi, itu tidak dalam periode waktu tahun, tapi dalam periode waktu minggu atau bahkan bulan gitu. Jadi misalnya sebulan yang lalu dia belum ada rasa begah di perutnya, makan seperti biasa, ya kan? Kemudian aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba perutnya sudah membesar, makannya sudah sedikit, karena makan sedikit aja udah kenyang rasanya gitu. Kemudian dia berfoto, tiba-tiba kok perutnya seperti orang hamil gitu, ya kan? Nah itu kita mencurigain bahwa dalam tempo 4 minggu saja sudah ada perubahan gitu, perubahan fisik dan perubahan keluhan klinis, gitu kan ya? Nah ini kalau misalkan sangat cepat seperti ini growing pattern-nya, berarti kita harus curiga sesuatu yang ganas, gitu ya. Itu untuk dari sisi kecepatan dalam pertumbuhan kita bisa bedakan. Yang kedua, yang perlu kita bedakan adalah kalau tumor jinak, dia kalau misalkan tumbuh di lengan atau tumbuh di jidat saya ini, di situ aja dia tumbuh, nggak pindah-pindah. Artinya nggak bisa pindah masuk ke tempat lain lagi untuk tumbuh di tempat lain, enggak. Tapi kalau misalkan kanker ini, misal kanker di serviks misalkan, kanker di serviks itu kan serviks di area bawah, tapi dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah, gitu ya, selnya itu masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian dia masuk ke dalam sirkulasi, terus aja dia berakhir mana? Nempel di paru-paru, ya kan? Dan tumbuh di paru-paru, menimbulkan keluhan, sesak misalkan, atau batuk berdarah di paru-paru gitu. Nah, itu karakter dia tumor ganas atau kanker tadi. Ya, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menyebar atau berpindah tempat. Nah, itu kalau misalkan kanker. Tapi kalau tumor jinak sama sekali dia nggak bisa. Itu perbedaannya, Mbak Erni. Baik, terima kasih dok. Jadi sebetulnya kita orang awam nggak perlu langsung shock dengan kata tumor, gitu ya. Jangan langsung stres atau shock dengan kata tumor. Setiap benjolan yang tidak semestinya itu memang bahasa kedokterannya tumor. Nah, tumor jinak itu dia bisa berkembang tapi lambat dan dia tidak menyebar. Kalau kanker itu harus segera. Nah, ngomongin kesegeraan dok, tadi dokter bilang ada pasien datang ke Darmais, katanya seringkali itu terlambat ya dok. Nah sebetulnya kanker ini stadiumnya itu ditentukan berdasarkan apa? Kemudian dia itu berbeda-bedakah setiap organ gitu dok? Kanker paru stadium 3B dengan kanker payudara 3B itu beda atau gimana tuh dok? Iya, jelas berbeda, tetapi filosofinya sama, ya. Jelas berbeda tapi filosofinya sama. Jadi penentuan stadium kanker itu ditentukan oleh keterlibatan organ terdekat dari kanker itu sendiri dan keterlibatan kanker itu untuk bisa masuk ke pembuluh darah dan menyebar di tempat lain, gitu ya. Jadi secara umum ingin saya sampaikan bahwa apabila kanker ditemukan dan dia hanya terdapat di organ tersebut dan belum mendestruksi organ-organ sekitar, ya kan? Itu kita ngomongnya sebagai kanker stadium awal. Tetapi kalau misalkan kankernya ini sudah bermetastasis atau sudah menyebar ke organ sekitar ataupun organ yang jauh seperti tulang, seperti otak, seperti paru atau liver, ya kan, hati, itu kita ngomongnya stadium lanjut, ya kan? Nah, jadi filosofi stadium kanker itu sebenarnya sama, tetapi penentuan stadiumnya yang berbeda, gitu ya. Jadi tergantung kondisi kankernya pada saat ditemukan. Apabila dia terbatas pada organ tersebut dan belum menyebar kemana-mana, kita katakan stadium awal. Tapi kalau sudah menyebar ke organ yang lain, kita katakan stadium lanjut. Oleh karena itu,
pasien-pasien yang datang kepada saya ketika datang dengan keluhan misalkan tumor di serviks atau tumor di perut gitu ya. Yang pertama sekali saya lakukan adalah menentukan kemungkinan stadium berapa gitu ya. Jadi kita tentukan tuh stadiumnya. Caranya kita memapping organ-organ yang berpotensi dihinggapi oleh si kanker ini. Saya akan melihat evaluasi imaging ronsen di dada. Saya akan melihat evaluasi imaging di perut gitu ya. Dengan itu saya bisa mempredik ini kemungkinan pasiennya ini stadium berapa gitu. Iya. Oke, terima kasih dok. Nah, sekarang kita akan bahas yang sesuai topik nih dok, mitos dan faktanya. Udah banyak banget juga pertanyaan. Yang pertama dok, apakah kanker ini benar dok penyakit keturunan? Mitos atau fakta nih dok?